Oke, baik, selamat datang. Mari kita coba bahas satu soal yang bisa kamu gunakan sebagai latihan untuk persiapkan diri mengikuti OSN Fisika SMA. Kita mulai dengan membacakan soalnya. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian 2R, kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dengan panjang L. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran dengan yang licin dengan jari-jari R. Apabila partikel lepas kontak pada sudut theta dengan nilai cos theta sama dengan sepertiga, maka perbandingan panjang permukaan kasar terhadap jari-jari lingkaran adalah titik-titik. Oke, kita lihat gambarnya. Inilah posisi awal dari partikel ada di sini. Lalu dia turun pada bidang miring licin ini sampai ke bidang datar sepanjang L. Tapi ini tidak licin karena dia punya gesekan gitu ya, dengan koefisien gesek kinetiknya 0,5. Lalu dia akan bergerak mengikuti lintasan setengah lingkaran lalu sampai pada ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis vertikal diukur dari atas. Dia lepas kontak gitu ya, artinya gaya normal yang diberikan oleh lintasan terhadap partikel tersebut 0 saat itu yang disebut dengan lepas kontak. Oke, pertama-tama mari kita pikirkan apa yang ditanyakan soal ini, walaupun sudah jelas sebenarnya gitu ya. Perbandingan panjang permukaan lintasan kasar, dalam hal ini tidak lain adalah L, terhadap jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini R gitu ya, ini R juga, ini R, ini R. Itu semua jari-jari lingkaran. Gitu. Itu berapa? Berarti kalau kita tuliskan L dibagi R ini berapa? Nah, ini pertanyaan yang ingin kita selesaikan. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu kira-kira soal ini terkait apa. Tentu saja ini terkait pertama-tama kelestarian energi mekanik gitu ya. Saya tulis kelestarian EM. Tentu saja terjadi di lintasan yang licin, di bidang miring dan di lintasan setengah lingkaran. Kemudian di lintasan sepanjang L yang memiliki gesekan, nanti kita bisa gunakan teorema kerja energi gitu ya, menghubungkan kerja dengan energi. Kemudian apalagi kira-kira? Oke, kalau kamu lihat di bagian paling kanan ada lintasan setengah lingkaran. Itu artinya ada gerak melingkar, dan di sana ada gaya sentripetal gitu ya, saat benda bergerak melingkar atau partikel bergerak melingkar yang membuat dia tetap pada lintasannya hingga nanti dia akan lepas kontak di sini lalu tidak mengikuti lintasannya lagi. Oke, berarti ada gaya sentripetal gitu. Nah, tiga hal ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian mari kita sepakati berapa posisi pada gambar. Saya bayangkan ini posisi 1 gitu ya, posisi awal. Mungkin saya tulis dengan agak besar. Ini posisi 1. Kemudian di ujung kiri lintasan L kita bayangkan sebagai posisi 2. Kemudian di ujung kanan dari posisi L ini kita sebut posisi 3. Kemudian posisi pada lintasan setengah lingkaran di mana benda kehilangan kontak dengan lintasan kita sebut posisi 4. Oke. Nah, kita harus tahu di mana kelestarian energi mekanik bekerja. Itu adalah posisi 1 dan posisi 2. Gitu ya. EM 1 itu sama dengan EM 2. Nah, tapi EM2 apakah sama dengan EM3? Tidak, gitu ya, karena ada gaya gesek di sini. Tapi energi di posisi 2 ya harus sama dengan energi posisi 3 gitu ya, tapi energi mekaniknya tidak. Oke. Kemudian kita ke posisi 3 dan 4 ini licin, maka bisa kita tuliskan energi mekanik. Yang saya maksud energi mekanik di sini adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. EM3 sama dengan EM4. Nah, ini adalah kunci kita untuk menyelesaikan ini, gitu ya. Nah,
Sekarang mari kita ke posisi 1. Di posisi 1, saya coba gambarkan di sini. Posisi 1 saya buat dengan lintasan ini. Oke, kita sepakati kita bergerak dari kiri ke kanan. Pada papan tulis ini saya udah gunakan kotak-kotak gitu ya. 1 yang saya lingkari itu artinya posisi 1. Di posisi 1, energi mekaniknya apa saja? Tentu saja energi mekaniknya tidak lain adalah energi potensial 1 tambah energi kinetik posisi 1. Tapi kalau kamu lihat di sini bisa kita bayangkan dia hanya punya energi potensial gitu ya, karena dia punya ketinggian 2R gitu. Walaupun tidak secara eksplisit disampaikan di soal, dia awalnya diam gitu. Kita bayangkan dia awalnya diam lalu dibiarkan turun. Maka EM1 sama dengan EP1. Nah, EP1 itu berapa di sini? Kita tuliskan di sini EK1 sama dengan 0, EP1 sama dengan MGH. Hanya apa? 2R, maka ini 2R. Oke, sekarang kita sudah punya energi di posisi 1 gitu ya. Ini sama dengan MG2R. Atau langsung kita tulis saja ya, 2MGR. Oke. Kita sudah dapatkan ini, kita ke posisi 2. Oke. Posisi 2 di keadaan dasar ini ya bisa kita bayangkan EP-nya 0 gitu ya. Kita anggap itu titik 0. 0 joule. Oke, berarti kamu bisa simpulkan hanya ada EK di sini. EK2 berapa? Nah, berdasarkan tadi syaratnya yang sudah kita sampaikan di awal, EM1 itu sama dengan EM2. EM1 hanya EP1. Maka kita tahu di sini EK2 itu sama dengan gitu ya. Kita cari EM2 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. Karena EP2 0, maka ini adalah EK2. Nah, EK2 tidak lain adalah EP1 gitu ya. Karena energi mekanik di sini di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Oke, kita tuliskan EM2 itu tidak lain EK2. Tulisan saya agak bagus ya. EK2 itu sama dengan 2MGR juga. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan ini. Nah, sekarang kita ngapain? Ya kita cari energi di tempat 3 supaya kita tahu nanti berapa juga energi di titik 4. Dengan harapan kita bisa membuat hubungan antara L dan R seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah persamaan yang menunjukkan hubungan L dan R. Oke. Sekarang dari 2 ke 3 gitu ya. Sekarang kita dari posisi 2 ke 3. Nah, di sini kita terapkan yang namanya tadi teorema kerja energi. Nah, kerja di sini oleh siapa gitu ya? Kalau partikelnya ada di sini, kerja di sini tentu saja oleh oleh gaya gesek gitu ya. Kita tulis Fg gitu. Nah, teorema usaha energi itu mengatakan usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetik. Nah, energi kinetik siapa yang berubah? Ya, energi kinetik partikel. Di sini ada EK3. Oke, EK2 tadi sudah ditemukan, jadi tanda tanyanya kita hilangkan ini. Tadi 2MGR ya, 2MGR. Kamu bisa lihat kembali di kotak 2. Kotak 2 yang saya maksud ini. Oke, W ini oleh gaya gesek. Nah, W tidak lain adalah F gesek dikali L. Tapi ingat, arahnya melawan dari gerakan partikel, maka di sini ada minus. Gitu ya, kita bayangkan ke arah kanan itu positif. EK-nya milik siapa? Berarti EK3. Ini yang mau kita cari sebenarnya gitu ya. EK3 dikurang EK2. Nah, EK2 sudah kita temukan. Nah, Fg itu tidak lain adalah koefisien gesek kinetik dikali gaya normal yang dialami partikel selama dia berada di permukaan L dikali panjang lintasan. Itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek.
Eka 3, kemudian dikurang Eka 2, ya kita masukkan 2 MGR. Oke, sekarang pertanyaannya adalah N, gaya normalnya berapa? Oke, ini kita hapus dulu. Saat partikel ada di posisi lintasan L, itu datar, maka ada gaya berat ke bawah, ada gaya normal ke atas yang diberikan oleh lintasan gitu ya, kita sebut N. Nah, kalau kita lihat itu sesuai hukum Newton, kita bisa dapatkan sebenarnya N sama dengan mg gitu ya, karena ini mencari gaya normal itu ya, tidak ada percepatan ke arah vertikal, kita sebut A ke Y itu sama dengan 0 gitu ya, karena benda memang hanya bergerak datar, yaitu ke arah kanan. Oke, berarti sesuai hukum pertama Newton, resultan gaya itu sama dengan MA ya, A nya 0, AY gitu ya, maka ini sama dengan M dikali percepatan ke arah Y itu sama dengan 0. Oke, kalau kita anggap ke atas positif, maka N dikurang mg itu sama dengan 0. Oke, maka N sama dengan mg. Oke, ini kita simpan gitu ya, kita kurung. Ops, sedikit miring garisnya, agak mengganggu. Oke, ini kita kurung di sini. Oke, sekarang kita lihat ini, kita bisa tuliskan ulang setelah kita mendapatkan N gitu ya, maka minus muka dikali N tadi adalah mg dikali L, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, itu sama dengan Eka 3 dikurang 2 mgr. Nah, dari sini kamu bisa lihat kita sebenarnya sudah bisa menentukan Eka 3 gitu ya, karena memang tujuan kita adalah mencari Eka 3 di sini gitu. Oke, kita pindah ke kolom bawah. Ini adalah lokasi 3. Kita kerjakan dengan warna hitam. Oke, berarti dari situ kita ketemukan Eka 3 itu sama dengan atau tidak lain adalah 2 mgr itu energi kinetik di posisi 2 tadi ya, dikurang K dikali mg dikali L. Nah, jadi semuanya sangat masuk akal ya. Energi mekanik yang hanya diwakili oleh Eka 3 di posisi 3 ini, itu tidak lain adalah energi kinetik di posisi 2 dikurangi usaha yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya gesek gitu ya, karena usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu melawan. Jadi energinya berkurang. Sebesar apa ya? Sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Jadi bentuknya seperti ini, Eka 3. Oke. Sekarang kita ke posisi 4. Di posisi 4, apa yang harus kita lakukan? Ya, sama aja, kita mencari energi mekanik di posisi 4. EM di posisi 4 gitu ya. EM-nya terdiri dari apa? Yang pertama-tama kita pasti tahu ada energi potensial. Kemudian energi kinetiknya apakah ada? Nah, nanti kita coba lihat gitu ya. Inilah ketinggiannya. Itu di sini. Kalau kita bayangkan dari sini ke sini adalah H gitu ya. Saya coret sementara. Dan jangan lupa ini R dari sini ke sini. Kalau kita bayangkan ini H1 gitu, maka kita bisa tuliskan ya ini posisi 4 ya. Kita mencari EM di posisi 4 itu sama dengan EP4 ditambah EK4. Oke, kita pecah satu-satu. EP4 itu sama dengan MG dikali H yang tadi sudah kita tulis, mana H-nya adalah MG dikali R plus H1 gitu ya. Ya, ini H1 tadi di sini. Nah, H1 itu apa? Ya udah, kita lihat aja dari cos theta. Cos theta dikatakan maaf saya agak batuk, sepertiga gitu ya. Nah, cos theta dalam hal ini tidak lain adalah, ini kan theta di sini.
Saya pikir kamu bisa menemukan ya, H1 per R. Jangan lupa ini R. Nah, itu sama dengan sepertiga. Oke, kita kerjakan di bawah. Atau mungkin langsung kita tuliskan di atas saja biar lebih cepat. Maka H1 itu adalah R cos theta gitu ya. Nanti ini kita hapus biar nggak terlalu kacau. R cos theta. Maka ini adalah M G R plus cos theta. Nah, cos theta sepertiga MG dikali R tambah sepertiga. Oh, mohon maaf, ini R cos theta gitu ya. R. Nah, berarti kamu tahu itu seperempat R. Mohon maaf, 3. 4 per 3 R gitu ya. 4 per 3 G R. Nah, itu adalah energi potensial di titik 4. Oke, kita simpan dulu satu. Seperti itu. Itu adalah energi potensial di posisi 4. 4 per 3 M. Oh, ada M-nya, mohon maaf. MGR. Oke. Sekarang kita masih di posisi 4 ya. Ini posisi 4. Ini posisi 4. Masih di posisi 4 karena kita akan mencari EK dulu. EK di posisi 4. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menentukan EM di posisi 4 itu berapa. Nah, EK di posisi 4 adalah setengah MV4 pangkat 2. Nah, kita belum tahu nilai kecepatan di titik 4 ini. Kecepatannya berapa? Oke, ini saya hapus dulu. Untuk menentukan kecepatannya kita harus ingat ada gaya apa saja yang bekerja di sana gitu ya. Ini saya hapus. Oke, sekarang mari kita lihat saat dia ada di sini ada, ya, ini saya gambar dengan agak sembarang, ada gaya MG ke sini. Nah, apakah gaya MG ini berfungsi untuk menahan benda tetap ada pada lintasannya sejauh ini? Sebenarnya tidak secara langsung, tapi bagiannya mengarah ke sini, ke pusat lingkaran. Ini membuat partikel tetap bergerak, melingkar. Nah, tadi sudah kita tahu itu tidak lain adalah MG cos theta gitu ya. Ini MG cos theta yang ke arah sini. Oke. Selain MG cos theta ada apa lagi kira-kira? Nah, dikatakan ada gaya normal gitu ya. Ada gaya normal dari tentu saja lintasannya, tapi dia lepas kontak. Ini 0 gitu ya. Dari soal, kita lihat soalnya, lepas kontak. Berarti ada dua gaya, yaitu N dan MG cos theta yang membuat dia tetap bergerak melingkar walaupun di sini dia sudah lepas kontak sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan apa? Nah, kamu pasti sudah pelajari. Terus harus sama dengan gaya sentripetal gitu ya. Resultan gaya itu harus sama dengan MV pangkat 2. Berarti dalam hal ini adalah V4 gitu ya. MV4 kuadrat per R. Itulah besarnya gaya sentripetal. V pangkat 2 per R itu adalah percepatan sentripetal. Dikali M adalah gaya sentripetal. Oke, dengan demikian kita bisa tulis di bawah ya, saya gambarkan dengan warna merah. Kita sekarang fokus ke gaya sentripetal. Resultan gaya ke arah radial itu harus sama dengan gaya sentripetal ini. Ada MG cos theta ditambah N karena arahnya sama-sama ke pusat gitu ya. Ini sama dengan MV pangkat 2 per R. Nah, sekarang coba kita cek dari mana sih MG cos theta tadi yang sudah kita tuliskan gitu ya. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang mungkin belum tahu, seperti itu. Nah, tadi kita bayangkan, bukan kita bayangkan ya, memang ada yang kita sebut gaya sentripetal ke arah sana. Kita sebut saja Fs. Ini yang tidak lain kita tulis sebagai MG cos theta tadi. Nah, itu didapat dari mana gitu ya? Itu adalah bagian dari gaya, anggap saja ini lurus gitu ya. Sangat lurus.
sepanjang ini gitu. Bagian dari mg ini. Nah, jadi kamu tarik garis putus-putus ke sini. Oh, ini sangat putus-putus. Ya, ini hanya untuk gambaran. Ini siku-siku. Dari situ kamu bisa tahu bahwa ini adalah theta gitu ya. Nah, kalau ini adalah mg yang ke arah vertikal ini, maka fs itu berapa gitu. Nah, sekali lagi cos theta dalam hal ini adalah fs per mg, maka fs itu sama dengan mg cos theta gitu ya. Jadi kita temukan dari situ sebenarnya. Oke, lalu kita bisa lanjut ke bawah. Nah, di sini bisa kita selesaikan mg cos theta, langsung kita masukkan sepertiga ya. Sepertiga mg itu sama dengan mv pangkat 2 per r. Kalau kamu lihat sama-sama ada m gitu ya. Sama-sama ada m, mungkin biar lebih jelas. Ini ada m, ini ada m. Maka r, kita nggak perlu ke r ya. Maka v pangkat 2 itu sama dengan sepertiga G dikali R. Nah, jika kita sudah menemukan ini, yang saya kotakin, kita bisa menemukan EK4. EK4 yang di atas ya tadi ya. Ini, kita kembali ke sini. Setengah dikali massa dikali kecepatan di titik 4 kuadrat. Setengah dikali M dikali kecepatan kuadratnya tadi, ini V4, mohon maaf gitu ya. Sepertiga G dikali R, maka ini adalah 1/6 mgr. Oke. Sekarang kita simpulkan di titik 4, ini masih titik 4 ya. EM-nya sama dengan energi potensial 4/3 mgr ditambah 1/6 mgr. Oke. 6 dan 3 itu penyebut barunya adalah 6. Ini 2 kali 4 ditambah 1. Ini gr. Oh, mohon maaf, mgr. mgr. 9/6. Oh, ini 6 ya, bukan 0. mgr atau 1,5 mgr. Itu adalah energi mekanik titik 4. Oke, kita temukan ini. Ini mekanik di titik 4. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, kita sudah tahu energi mekanik di titik 4. Kita sudah tahu energi mekanik di titik 3 tadi. Dan kita juga tahu itu nilainya sama, gitu ya ini. Oke, nilainya sama. Maka bisa kita tuliskan energi mekanik titik 3 sama dengan energi mekanik di titik 4. Di titik 3 berapa? Ya udah, tadi kita lihat kembali ke titik 3 gitu ya. Oh, ini hanya ada EK 3 di sana. Ini tadi energi mekanik di titik 3. EM 3 itu sama dengan EK 3. Karena potensialnya 0. Di titik sini potensialnya 0. Jadi EP2, EP3, ini EP2, EP3 itu 0, sama-sama 0 gitu ya. Karena ketinggiannya sama. Maka kita tuliskan 2 mgr 2 mgr dikurang nuka dikali mg dikali L. Itu harus sama dengan ini, 1,5 mgr. Nah, berarti kita sudah hampir sampai di tujuan kita. Kalau kamu lihat ini ada L, di sini ada R. Kita sudah melihat hubungannya antara L dan R. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Maka muka dikali, oh ya, bentar, kita lihat ada mg di setiap suku. Maka ini bisa kita hilangkan dari persamaan. Muka dikali L itu harus sama dengan 2R dikurang 1,5 R. Oke, dengan cara ini kita bisa lihat
Oke, tuliskan saja muka dikali L itu sama dengan 0,5 R. Langsung kita tuliskan L per R itu sama dengan 0,5 per muka. Oke, kita tuliskan ke sini. Oh ya, ini tadi 3 sampai 4 ya. Posisi 3 sampai 4. Ini posisi 3 sampai 4. Kesimpulan kita adalah L per R itu sama dengan 0,5 setengah dibagi koefisien gesek kinetik dari soal tadi memang tidak lain adalah setengah gitu ya, 0,5. Oke, kalau kamu perhatikan ini tidak lain adalah 1 gitu ya, L per R sama dengan 1. Ya udah, semuanya jawabannya cuma 1 gitu ya, cuma angka 1 maksud saya. Berarti dari sini kamu bisa simpulkan L sama dengan R. Oke, tapi bukan ini yang mau dicari, tapi ini. Jadi jawabannya adalah 1 gitu. Oke, jadi L itu sama dengan R. Baik, oh ya, ini kita tuliskan di sini. Demikian pembahasan soal hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, kalau misalnya ada yang salah, baik itu konsep atau penulisan angka, silakan disampaikan di kolom komentar, dan sampai ketemu kembali di video berikutnya.